Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Ramadhani dengan NIM 232052 dari jurusan Teknik Informatika. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk for loop yang saya akan menjelaskan secara detail langkah-langkahnya dan memberikan contoh yang mudah dipahami. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Ayo kita mulai. Pertama, kita akan membuka aplikasi NetBeans. Jadi di sini teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang looping dalam Java. Ada 3 jenis looping yaitu akan kita bahas, yaitu for loop, while loop, dan dual loop. Mari kita lihat bagaimana cara kerja dari masing-masing looping ini. Saya akan menjelaskan for loop. For loop itu seperti ini. Pertama kita punya for loop. Loop ini digunakan ketika kita tahu berapa kali loop akan dijalankan. Mari lihat kode di layar. Di sini loop akan berjalan selama i kurang dari 5. Di awal nilai i dimulai dari 0 dan setiap iterasi i bertambah 1. Saat kode dijalankan, kita akan mendapatkan output dari 0 sampai 4 karena i berhenti di 5. Ini adalah contoh sederhana for loop yang sangat berguna ketika kita tahu berapa kali perulangan yang kita inginkan. Oke, pertama kita akan menjelaskan dari program ini bait demi bait. Pertama itu import java.io.data input stream, artinya itu mengimpor kelas data input stream untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Import java util.hashmap, itu mengimpor hashmap dari Java collection yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa. Oke, di sini public class itu Nurul Hikmah for if. Artinya ini adalah deklarasi kelas Java yang bernama public class Nurul Hikmah for if. Arti public static void main itu metode main adalah entry point dari program Java. Semua kode dieksekusi mulai dari metode ini. Data input stream ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Jadi di sini akan ada menambahkan data mahasiswa ke dalam hashmap. Hashmap string itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Key adalah nama mahasiswa atau string dan value adalah array yang berisi NIM dan jurusan. Ini artinya data mahasiswa.put, memasukkan data mahasiswa ke dalam hashmap. Adapun variabel untuk ulangan, string ulang. Variabel ini digunakan untuk mengontrol apakah pengguna ingin memasukkan data mahasiswa lain. Jadi di sini juga ada looping for untuk maksimal 5 mahasiswa. Jadi for ini in i sama dengan 0
lebih kurang dari 5, loop ini berjalan maksimal 5 kali, yaitu untuk memasukkan data 5 mahasiswa. Kalau if ini ulang, jika pengguna masukkan N, program akan keluar dari perulangan. Memasukkan nama ini adapun memasukkan nama mahasiswa. Sistem outprint itu masukkan nama mahasiswa, program meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa. Namanya itu baca readline. Ini nama yang dimasukkan oleh pengguna dibaca dari konsol. Ini tree catch digunakan untuk menangani kemungkinan error ketika membaca input. Adapun mengecek dan menampilkan data mahasiswa. Bagian sini ya. Data mahasiswa .contains key atau nama mengecek apakah nama mahasiswa yang dimasukkan ada dalam hashmap. Adapun data mahasiswa get name. Ada ini get nama mengambil name dan jurusan dari hashmap berdasarkan nama yang dimasukkan. Sistem outprint menampilkan ini artinya menampilkan name dan jurusan. Memasukkan nilai mid, tugas dan final. Ini artinya memasukkan nilai mid dan tugas dan final. Sistem outprint itu meminta pengguna untuk memasukkan nilai mid, tugas dan final. Integer parseInt itu mengonversi nilai yang dimasukkan dari string menjadi integer. Tree-catch itu menangani error jika input tidak sesuai. Dapat menghitung nilai akhir dengan rumus yang diperbarui. Di sini kita menghitung nilai akhirnya, menghitung nilai akhir rumus nilai akhir itu adalah 30% dari nilai tugas tambah 30% dari nilai mid tambah 40% dari nilai final. If else itu menggunakan kondisi untuk menentukan nilai huruf dan keterangan berdasarkan nilai akhir. Ini if else. Sistem printf itu sini menampilkan nilai akhir dengan format 2 desimal. Adapun sistem println itu menampilkan keterangan dan nilai huruf. Ini keterangan dan nilai huruf. Oke, di sini kita akan menanyakan apakah pengguna yang memasukkan nama lain. Artinya ini if is lebih besar dari 4, itu program hanya menanyakan apakah ingin memasukkan nama lain untuk mahasiswa pertama sampai ke-4. Jika tidak, program akan mengakhiri input. Kalau ulang, ini membaca pilihan pengguna yes atau no untuk melanjutkan atau tidak. Adapun penutupan, ini sistem out.println itu menampilkan pesan penutupan setelah program selesai. Jadi kita akan mencoba run ya. Oke, di sini kita akan masukkan nama siswa pertama Nurul Hikmah. Ini muncul sendiri dengan NIM sesuai tadi yang diminta 23252 jurusan teknik informatika. Kita masukkan nilai mid.
dan nilai tugas, nilai final. Oke. Sini ini semua dikalikan dengan ini semua 30%, 30%, 40%. Jadi hasilnya inilah akhirnya 84,90. Jadi keterangan sangat baik nilai huruf A. Apakah ingin masukkan nama lain? Kalau saya pencet no, jadi akhirnya selesai. Jadi saya akan lagi menjelaskan tentang dual if. Saya akan menjelaskan itu dual if itu seperti yang terakhir adalah dual if. Oh, salah. Kita akan menjelaskan while if ya. Oke. Di sini berikutnya adalah while loop. Loop ini akan terus berjalan selama kondisi yang kita tetapkan benar. Di sini I dimulai dari 0 dan loop akan terus berjalan sampai I menjadi 5. Run the code ini saat kita menjalankan kode, kita akan melihat hasil yang sama seperti for loop. Namun perbedaannya adalah loop ini lebih fleksibel ketika kita tidak tahu pasti berapa kali perulangan. Misalnya, jika kondisi tidak benar dari awal, while loop tidak akan dijalankan sama sekali. Jadi while loop digunakan ketika tidak tahu pasti berapa banyak perulangan yang dibutuhkan. Oke. Saya di sini akan menjelaskan dari semua ini artinya. Jadi pada dasarnya sama semua ya, sama. Nilai akhirnya juga memiliki 30% kali nilai tugas tambah 30% kali nilai mid tambah 40% kali nilai final. Sama di sini ya. Oke. Saya di sini akan menjelaskan semuanya sama. Ini artinya mengimport kelas data input stream. Kalau yang ini artinya mengimpor ResMap dari Java Collection yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa. Ini namanya public class. Di sini saya akan berikan nur hikmah while switch. Ini sudah dijelaskan. Yang berbeda itu dengan for if itu ini deklarasi variabel ulang dan counter. String ulang ya variabel untuk mengecek apakah pengguna ingin masukkan data lain. Kalau in sama dengan 0, ini variabel counter untuk menghitung berapa kali perulangan sudah terjadi. Jadi di sini saya akan while ini artinya akan terus ini perulangan while akan terus berjalan selama I kurang dari 5, maksimal 5 mahasiswa dan pengguna masih ingin masukkan nama lain atau menggunakan input input yes ya.
membaca input nama mahasiswa. Jadi for loop ya hanya berbeda dengan di sini bagian variabel untuk perulangan. Adapun ini variabel counter untuk loop. Jadi sama semua. Jadi switch case untuk menentukan nilai huruf. Adapun di sini ini switch itu berdasarkan nilai akhir. Nilai akhir yang dibagi 10 menentukan nilai huruf dan keterangan. 8, 9, 10. Jika nilai rentan di antara 80 sampai 100, mahasiswa mendapatkan nilai A. Defaultnya itu jika nilai rentan di bawah 50, mahasiswa mendapatkan nilai E. Adapun menampilkan nilai akhir dan keterangan. Jadi di sini menanyakan apakah pengguna ini masukkan nama lain. Ini if menanyakan apakah pengguna memasukkan nama lain hanya jika belum mencapai 5 mahasiswa. Artinya ini membaca input yes atau no untuk menentukan apakah perulangan akan dilanjutkan. Jadi artinya ini I plus menaikkan counter I untuk mengendalikan jumlah mahasiswa yang diinput. Ini artinya menampilkan penutup saat program selesai. Jadi saat ini kita rancu ya. Oke, saya di sini akan memasukkan Budi Santoso. Oke, muncul sendiri nama name 232053. Saya akan memasukkan nilai midnya 67, nilai tugasnya 78, nilai finalnya 89. Ini muncul seperti ini. Kita yes ya. Ini akan perulangan lagi. Kita masukkan Dewi Lestari. Jadi kalau di bawahnya itu 60 di bawah 70 itu akan mendapat nilai akhirnya 67,00 setelah terangan cukup akhirnya nilai hurufnya C. Kita pencet ya M ya. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi while loop. While loop itu yang terakhir adalah dual loop. Loop ini mirip dengan while loop, tapi bedanya blok kode dijalankan minimal sekali sebelum kondisi diperiksa. Di sini meskipun kondisi bisa salah, loop tetap akan dijalankan sekali karena perintah ada di dalam blok do ini ya. Jadi jika kita dijalankan, kita akan mendapatkan output yang sama seperti while loop. Jika kita ubah nilai awal I menjadi 10 dan kondisi tetap I lebih dari 5, loop tetap dijalankan sekali karena perintah di blok do dieksekusi terlebih dahulu. Jadi dual loop memastikan bahwa perulangan terjadi minimal 1 kali. Oke, kita akan di sini menjelaskan lagi.
Sama seperti yang tadi, for loop, while loop sama do while loop. Sama seperti tadi, artinya sama semua. Jadi menampilkan nilai akhirnya pun juga sama. Jadi kita coba run ya. Saya akan masukkan namanya Charlie. Oke, saya pencet yes ya. Apakah bisa? Kalau saya pencet, saya kasih nama di luar dari nama ini 5 ya. Saya kasih kalau di luar dari nama 5 ini saya kasih suci, berarti artinya mahasiswa tidak ditemukan. Karena kenapa mahasiswa yang ada di sini di luar dari nama suci. Jadi nama suci tidak ada yang masuk dalam mahasiswa ini. Data mahasiswa 5 orang. Kita pencet. Oke. Jadi perbandingan singkatnya dari semua, for loop digunakan saat kita tahu jumlah pasti perulangan. While loop digunakan saat kita tidak tahu berapa kali loop akan dijalankan tetapi kita memiliki kondisi yang jelas. While loop itu memastikan perulangan berjalan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Oke, itu dia penjelasan tentang looping dalam Java. Semoga kalian paham bagaimana dan kapan menggunakan setiap jenis loop ini. Jangan lupa untuk mencoba sendiri dan berlatih. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi sekian dan terima kasih. Video kali ini jangan lupa like, share, dan subscribe jika konten bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.